Selamat datang kembali wahai anak kesayangan Bude Yanti dan Bapak Yanto. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Jiang Ya dan pasukan dari aliansi Dosian yang pada saat ini memblokir jalan menuju ke bintang Hongmang. Jiang Ya merampas energi yang pada saat ini dimiliki oleh semua bahtera yang melintas. Lalu salah satu bahtera segera berkata kepada Jiang Ya bahwa mereka pada saat ini tidak memiliki energi. Energi mereka sebelumnya telah diambil oleh Istana 10.000 Iblis, oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar tidak memiliki energi sama sekali. Menanggapi hal tersebut prajurit dari Jiang Ya pun segera bertanya apakah mereka semua benar-benar telah dirampok. Jika begitu permasalahannya maka mereka bisa menyempurnakan energi itu di sini sampai mereka mendapatkan 50 energi. Jika mereka tidak bisa melakukan hal tersebut maka tidak akan ada yang bisa pergi di antara mereka. Diceritakan bahwa nilai energi dapat diekstraksi dari lubang cacing berkabut, tetapi kecepatan ekstraksi ini benar-benar sangatlah lambat. Diperlukan setidaknya waktu 50 tahun untuk bisa meningkatkan 50 titik ini energi. Pada akhirnya karena hal tersebut pada saat ini ratusan bahtera benar terjebak di sini. Mereka tidak dapat menembus pengepungan yang dilakukan oleh aliansi Dosian. Sementara itu Jiang Ya pada saat ini memandang ke arah orang-orang ini dengan wajah pahit. Dirinya segera berkata jika yang mereka pada saat ini tidak memiliki energi, Jiang Ya akan memberikan mereka syarat dengan membayar 1 miliar pil origin abadi. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini sedikit mengerutkan kening mereka. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini bahtera Gulan juga tiba perlahan. Wen Qi dan Ziyi yang telah bertemu dengan Xiao Yan sebelumnya pada saat ini berhadapan dengan aliansi Dosian. Namun mereka pada saat ini benar-benar takut dengan kekuatan dari Jiang Ya yang merupakan Dosian bintang 5. Oleh karena itu pada saat ini mereka mau tidak mau segera menyerahkan 300 poin energi yang mereka miliki. Tidak lama setelah itu pada saat yang bersamaan dari bahtera dari Istana 10.000 Iblis juga sampai. Bahtera mereka pada saat ini masih dihentikan oleh aliansi Dosian. Suesi pun sedikit mengerutkan keningnya dengan mata yang perlahan menatap ke arah Jiang Ya. Suesi pun tidak memiliki pilihan lain selain berkata bahwa dirinya bernama Suesi dari Istana 10.000 Iblis. Ketika mendengar nama dari Istana 10.000 Iblis mata Jiang Ya pada saat ini sedikit menyipit. Jiang Ya pada saat ini menyadari bagaimanapun kekuatan dari Istana 10.000 Iblis ini berbeda dengan aliansi Dosian. Mereka juga berbeda dengan kuil kuno dan mereka benar-benar memiliki kegilaan yang gila. Dengan kegilaan tersebut bahkan aliansi Dosian juga tidak bisa melakukan banyak hal kepada Istana 10.000 Iblis. Monster itu benar-benar sangat kuat dan tidak terkalahkan oleh karena itu Jiang Ya pada saat ini sedikit keder. Jiang Ya secara alami tidak ingin menjadi musuh dari Istana 10.000 Iblis. Pada akhirnya Jiang Ya segera sedikit melambaikan tangannya dan melepaskan orang-orang dari Istana 10.000 Iblis. Suesi pun pada akhirnya memandang ke arah Jiang Ya dan Jiang Ya juga memandang ke arah Suesi. Mata keduanya terjalin di udara dan pada saat ini tidak ada niat membunuh yang melonjak. Tetapi meskipun begitu kedua belah pihak mengerti bahwa ini adalah kompetisi 10.000 alam. Jika keduanya bertemu pada tahap akhir tentu saja pertemuan mereka akan berubah menjadi pertempuran berdarah. Pada akhirnya Suesi pun menekan perasaannya dan memerintahkan anak buahnya untuk segera melintas. Sementara itu Jiang Ya pada saat ini segera bertanya kepada Wang He berapa banyakkah energi yang mereka miliki sekarang. Wang He pun segera berkata bahwa mereka sudah memiliki hampir 5.000 titik energi. Mendengar hal tersebut pada saat ini Jiang Ya pun mengerutkan kening dan bergumam sepertinya sudah semua bahtera melintasi tempat ini. Setelah perkataannya terdengar Jiang Ya segera teringat sesuatu dan berkata bahwa bocah tersebut belum terlihat. Wang He pun sedikit mengerutkan kening dan bertanya apakah orang yang dimaksud adalah bocah dari kota Qianxing. Jiang Ya pun menganggukkan kepalanya dan berkata dirinya khawatir anak itu tidak berani muncul sama sekali. Si Yu juga pada saat ini tersenyum dan berkata mungkinkah bocah tersebut sudah mati entah di mana. Bersamaan dengan mereka bertiga yang berbincang-bincang pada saat ini bahtera dari kuil kuno pun segera melintas.
Seorang wanita kecil yang bernama Ye Feiyu pada saat ini segera berteriak marah kepada penjaga dari aliansi Dosian. Ye Feiyu berteriak bahwa mereka benar-benar berani menghentikannya. Jangan mengira bahwa aliansi Dosian adalah penguasa dari tempat ini. Mendengar hal tersebut, Jiang Ye pun seketika menoleh ke arah suara dan melihat bahtera dari kuil kuno. Mata Jiang Ye pun sedikit menyipit dan pada saat ini Jiang Ye sedikit tersenyum. Jiang Ye pada akhirnya segera berkata tampaknya tidak ada lagi jenius yang tersisa di kuil kuno. Kuil itu semakin lama semakin lemah dan bahkan seorang Dosian bintang 2 berani berpartisipasi dalam turnamen 10.000 alam. Mendengar perkataan dari Jiang Ye ini, Ye Feiyu pun segera disingkan lengan bajunya. Pupil matanya pada saat ini segera menyusut dan dirinya segera berteriak, jika Jiang Ye memiliki nyali maka Jiang Ye bisa mengatakannya lagi. Diprovokasi oleh gadis kecil ini, Jiang Ye pada saat ini segera bergumam bahwa hal ini menjadi menarik. Kuil kuno mereka telah membunuh banyak orang yang kuat dari aliansi Dosian. Oleh karena itu hari ini dirinya akan mengambil nyawa si gadis dan menggunakan darahnya untuk memperingati kematian semua orang di aliansi Dosian. Setelah selesai berbicara, Jiang Ye pun segera melonjakkan energinya dan niat membunuh pada saat ini segera menyebar. Begitu Jiang Ye menggerakkan tubuhnya, sebuah tombak pada akhirnya segera muncul di tangan Jiang Ye. Tombak itu seketika menderu ketika diarahkan ke arah Ye Feiyu yang pada saat ini benar-benar terkejut. Ekspresi Ye Feiyu sedikit berubah dan payung biru putih di tangannya tiba-tiba terbuka. Payung itu berubah menjadi penghalang dan meledak dengan tombak yang dilesakkan oleh Jiang Ye. Namun perlawanan semacam ini benar-benar hanya berlangsung sesaat. Payung biru putih di tangan Ye Feiyu pada saat ini pada akhirnya runtuh sedikit demi sedikit. Pada akhirnya tombak Jiang Ye pun menembus payung hijau putih milik Ye Feiyu dengan ledakan. Setelah itu tombak yang dilesatkan oleh Jiang Ye ini masih terus mengarah ke arah Ye Feiyu yang terlempar mundur. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini semua orang di bahtera kuil kuno benar-benar terlihat panik. Semua orang yang berada di bahtera yang terparkir juga pada saat ini benar-benar merasakan kesedihan kepada si wanita. Pada akhirnya tombak dari Jiang Ye ini benar-benar melesat ke arah Ye Feiyu. Benturan keras segera terjadi dengan payung biru putih di tangan Ye Feiyu yang berubah menjadi bubuk. Sosok mungil Ye Feiyu juga pada saat ini kembali melesat mundur dan menyemburkan seteguk darah. Sementara itu mata Jiang Ye pada saat ini terlihat dingin dan dirinya benar-benar ingin mengambil nyawa dari Ye Feiyu. Jiang Ye pun segera berkata bahwa kekuatan dari kuil kuno benar-benar mengecewakannya. Setelah selesai berbicara, tubuh Jiang Ye pun segera melesat dengan kecepatan yang sangat cepat dan tombak yang diarahkan ke arah Ye Feiyu. Namun saat Jiang Ye mendekat, tiba-tiba api yang mengerikan segera melonjak. Api yang sangat panas ini seolah-olah membubarkan kabut yang berada di sekitar. Di bawah api sebuah kepalan tangan bercampur dengan energi listrik segera meledak. Jiang Ye pun seketika terkejut tetapi dirinya segera pulih dengan tombak di tangannya yang pada saat ini tiba-tiba tersapu. Benturan pada akhirnya segera terjadi dalam sekejap mata dan api menyebar seperti lautan. Kedua kekuatan ini benar-benar saling membatalkan satu sama lain. Jiang Ye yang pada saat ini sedikit mundur pun menatap ke arah lautan api di mana ada sosok yang pada saat ini berdiri. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xiao Yan. Mata semua orang yang berada di bahtera yang dihalangi oleh aliansi Dosian pada saat ini semuanya terfokus pada bahtera yang baru saja muncul. Semua orang yang mengkhawatirkan Ye Feiyu sebelumnya pada saat ini memperhatikan sosok Xiao Yan yang muncul. Untuk sementara waktu hampir ada 1000 bahtera terdiam seperti jangkrik melihat kemunculan dari Xiao Yan. Sementara itu suara Xiao Yan pada akhirnya segera terdengar bahwa aliansi Dosian ternyata hanyalah seekor tikus penindas. Mereka pada saat ini benar-benar melakukan sesuatu yang sangat tercela. Di sisi lain ketika Jiang Ye melihat sosok Xiao Yan yang muncul tentu saja dirinya pada saat ini sedikit terkejut. Dengan sedikit tersenyum Jiang Ye pun meledek bahwa dirinya benar-benar tidak menyangka Xiao Yan punya nyali untuk muncul. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sedikit kemarahan segera muncul di sudut mulut Xiao Yan.
Xiao Yan segera berkata bahwa Jiang Ye benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Di mata Xiao Yan cepat atau lambat Jiang Ye hanya akan menjadi seonggok mayat. Begitu perkataan Xiao Yan ini keluar, mata semua orang pun seketika tertuju kepadanya. Suara Xiao Yan ini tidak nyaring tetapi cukup untuk didengar oleh semua orang yang berada di sekitar. Bahtera Istana 10.000 Iblis juga yang belum pergi menjauh pada saat ini menyadari keberadaan Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang tiba-tiba muncul, mata Suesi pada saat ini sedikit membeku. Dirinya pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar berani memprovokasi aliansi Dou-Xian secara langsung. Terlebih lagi kekuatan Jiang Ye adalah seorang Dou-Xian bintang 5 dan benar-benar bukan tandingan bagi Xiao Yan. Sementara itu di Bahtera Gulan pada saat ini mata Wen Qi dan Ziyi juga sedikit terfokus kepada Xiao Yan. Mereka telah memperhatikan Xiao Yan sebelumnya tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan menjadi begitu berani. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba ini membuat orang-orang yang dicegat oleh aliansi Dou-Xian dipenuhi kebencian menghadapi aliansi Dou-Xian. Tetapi meskipun begitu beberapa orang pada saat ini benar-benar tidak berani angkat berbicara. Pada saat ini mereka hanya memandang ke arah Xiao Yan dengan kagum seolah-olah Xiao Yan adalah penyelamat bagi semua orang. Di sisi lain kembali ke Jiang Ye pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan sinis. Sudut mulutnya sedikit melengkung ketika dirinya berkata meskipun Xiao Yan memiliki Thunder Fox untuk membantunya, Jiang Ye yakin Dewa Petir pasti tidak akan berada di sini. Oleh karena itu Jiang Ye pada saat ini akan memberikan kematian yang mulus bagi Xiao Yan. Sementara itu pada saat ini Ye Feiyu secara bertahap menatap ke arah sosok Xiao Yan berada di hadapannya. Secara alami dirinya mengingat sosok Xiao Yan ketika dirinya menyapa Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Tentu saja dirinya juga mengingat pada saat itu Xiao Yan benar-benar bersikap dingin dengan tegurannya. Tetapi pada saat ini dirinya tidak menyangka di saat-saat kritis pria dingin ini akan menyelamatkannya. Ye Feiyu pada akhirnya segera bergegas ke hadapan Xiao Yan dengan tubuhnya yang pendek. Dirinya menatap ke arah Xiao Yan dengan mendongak karena tinggi dari Ye Feiyu ini hanya sebatas Xiao Yan. Dirinya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan bukanlah lawannya. Kuil kuno secara alami akan menghadapi Jiang Ye dan Xiao Yan pada saat ini harus segera mundur. Mendengar apa yang dikatakan oleh gadis kecil ini, Xiao Yan pun sedikit mengerutkan keningnya. Xiao Yan dengan dingin berkata bahwa ini bukanlah tempat bermain untuk anak-anak. Oleh karena itu gadis kecil ini jangan menghalangi Xiao Yan dan cepatlah pergi. Mendengar Xiao Yan yang memanggilnya dengan sebutan anak kecil, si gadis pun seketika sangat marah. Dirinya segera berteriak kepada Xiao Yan apakah menurutnya dirinya pada saat ini masih anak kecil, umurnya hampir 10.000 tahun, dan apakah orang yang berpostur pendek adalah anak kecil. Pada akhirnya mendengar ocehan si gadis ini, Xiao Yan pun tiba-tiba menatap ke arahnya. Barulah kemudian Xiao Yan menyadari bahwa wanita ini sebenarnya berniat melindungi Xiao Yan. Xiao Yan pun sedikit tersenyum hingga pada akhirnya berkata dengan kekuatan si gadis, bukankah sudah pasti dirinya akan mati? Sementara itu di sisi lain Jiang Ye benar-benar tidak sabar mendengar obrolan di antara Xiao Yan dan Ye Feiyu. Jiang Ye segera berkata agar mereka jangan khawatir, hari ini baik itu kuil kuno ataupun Xiao Yan, Jiang Ye pada saat ini akan membuat mereka mustahil untuk memasuki siklus reinkarnasi. Jiang Ye pun segera melambaikan tombak di tangannya ke arah Xiao Yan dan Ye Feiyu. Tombak pun seketika mengeluarkan suara mendengung dengan sumber origin abadi yang luas dan tekanan yang kuat yang membuat pikiran Xiao Yan sedikit tegang. Sementara itu Ye Feiyu pada saat ini berkata dengan suara yang keras, bahkan jika dirinya harus mati di sini, ketiga pamannya dari kuil kuno pasti akan menemukan Jiang Ye dan mengulitinya hingga mati. Mendengar kata kuil kuno yang baru saja keluar dari mulut si gadis, Xiao Yan pun sedikit terkejut. Xiao Yan menatap gadis itu sambil berpikir, tetapi Xiao Yan tersadar bahwa sekarang bukan waktunya untuk bertanya. Xiao Yan harus menyelesaikan permasalahan besar yang pada saat ini berada di hadapannya terlebih dahulu. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di belakang Xiao Yan tim Fearless juga berkumpul.
Mereka mengenakan baju besi Dewa Hitam dan bahkan Ding Yue juga pada saat ini bersiap bertempur bersama dengan tim Fearless. Di sisi kuil kuno juga pada saat ini ada lebih dari belasan orang yang berkumpul di belakang Ye Fei Yu. Di pihak aliansi Dou Xian juga bawahan dari Jiang Ye pada saat ini bergegas. Kedua belah pihak dengan cepat berkumpul dan pertempuran di antara kedua belah pihak benar-benar sudah dekat. Sementara itu mata Xiao Yan sedikit menyipit dan kekuatan tahap menengah Dou Xian bintang 2 seketika meledak. Xiao Yan pun segera berkata kepada Thunder Fox dan Nether Dog bahwa Xiao Yan akan menyerahkan hal ini kepada mereka. Pada akhirnya dua binatang kecil yang tampak tidak berbahaya di kedua sisi segera berubah menjadi bentuk asli mereka. Momentum yang sangat besar dan menakutkan juga pada akhirnya segera tersebar ke segala arah. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali membuat pengaturan dan memerintahkan tim Fearless untuk menghentikan orang-orang yang tersisa. Xiao Yan berencana untuk bekerja sama dengan Thunder Fox dan Nether Dog untuk menghadapi Jiang Ye. Tetapi pada saat ini tim Fearless juga memiliki tugas yang besar karena di sisi lain pada saat ini ada Si Yu dan Wang He yang telah mencapai Dou Xian bintang 3. Sementara itu Ye Fei Yu juga pada saat ini segera berteriak kepada kelompoknya. Dirinya berkata bahwa kelompok musuh juga memiliki 2 Dou Xian bintang 3. Oleh karena itu Fang Chen dan Wu Ye pada saat ini harus bertarung bersama-sama dengan sekutu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ye Fei Yu, Xiao Yan pada saat ini tidak banyak bicara. Dalam situasi ini dengan adanya banyak sekutu yang kuat tentu saja merupakan hal yang baik bagi mereka. Setidaknya dengan penambahan dari kuil kuno situasi dari kelompok tim Fearless pada saat ini menjadi jauh lebih baik. Fang Chen dan Wu Ye juga telah mencapai puncak Dou Xian bintang 2 dan ditambah 2 orang Dou Xian bintang 1 yakni Long Yi dan Long Xietian. Tim Fearless Art pada saat ini benar-benar akan bisa berhadapan dengan mereka. Belum lagi ada beberapa Dou di bintang 9 dan ada Xia Zhenghui yang merupakan master jiwa keadaan suci. Dengan line up seperti ini seharusnya tidak akan menjadi permasalahan besar untuk menahan Si Yu dan Wang He. Sementara itu di sisi lain Jiang Ye pada saat ini tersenyum ringan. Dirinya pada akhirnya memerintahkan Wang He dan Si Yu untuk membunuh semua orang. Selain itu setelah mereka mati Si Yu dan Wang He juga harus menghancurkan jiwa mereka untuk Jiang Ye. Setelah selesai berbicara Jiang Ye pun menatap ke arah Xiao Yan dengan dingin. Jiang Ye pada saat ini tidak takut dengan kekuatan Xiao Yan. Yang membuat Jiang Ye sedikit khawatir adalah kekuatan 2 binatang buas yakni Thunder Fox dan Nether Dog. Pada saat ini pertempuran di antara kedua belah pihak benar-benar menjadi semakin panas. Siapa yang menang dan kalah di dalam pertempuran ini masih belum bisa untuk diputuskan. Jiang Ye pada akhirnya tidak ingin berbasa-basi lagi dan dirinya segera melangkahkan kakinya di kehampaan. Dengan setiap langkahnya pada saat ini lingkaran energi segera menyebar di sekeliling. Tombak di tangannya pada saat ini seperti meraung dengan raungan naga. Jiang Ye pada akhirnya segera melambaikan tombaknya dan semburan raungan naga yang keras segera terdengar. Jubahnya juga pada saat ini segera terhempas meskipun tanpa angin. Origin abadi segera melonjak dan mengalir di sekelilingnya bergelombang seperti sungai. Aura Dou Xian bintang 5 dari Jiang Ye pada saat ini benar-benar memancarkan aura yang kuat yang tiada taraf. Hampir 1000 bahtera yang berada di sekitar semuanya sedikit mengerutkan kening ketika merasakan momentum ini. Pada akhirnya sosok Jiang Ye pun segera melesat dengan tombak tajamnya ke arah Xiao Yan. Mata yang tidak terhitung jumlahnya berkumpul di sini dan melihat beberapa sosok di kedua sisi dan perang pada saat ini benar-benar pecah. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan, Thunder Fox dan Nether Dog begitu juga dengan Ye Fei Yu pada saat ini benar-benar bersiap. Namun di antara mereka pada saat ini mata Jiang Ye menatap tajam ke arah Xiao Yan. Jelas pada saat ini Jiang Ye benar-benar semakin membenci Xiao Yan. Pada akhirnya Jiang Ye segera mengeluarkan keterampilan bertarung tingkat di tombak perputaran roh angin. Tombak Jiang Ye pun seketika terus berputar dan angin tajam segera membuat ledakan sonik. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menoleh dan pedang gunung api surgawi segera keluar. Api surgawi melonjak dari tubuh Xiao Yan sebelum akhirnya mengalir ke pedang kuno api surgawi.
Di antara pedang kuno api surgawi ini pada akhirnya bola api terus mengembun dan mengeluarkan fluktuasi energi yang kuat. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera mengayunkan pedang kuno api surgawi dan bola api yang terkondensasi pada saat ini berubah menjadi seberkas cahaya. Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan tombak Jiang Ya dan pilar api Xiao Yan yang tiba-tiba bertabrakan. Kedua energi terus-menerus terjalin membuat semburan ledakan dan raungan di kehampaan. Semua mata yang menyaksikan pertempuran ini pada saat ini benar-benar terkejut. Mereka benar-benar tidak menyangka ketika melihat sosok Jiang Ya yang sedikit membeku setelah serangannya berhasil ditahan oleh Xiao Yan. Jiang Ya pun memandang pedang kuno api surgawi di tangan Xiao Yan dengan sedikit terkejut. Jiang Ya segera berkata bahwa hal ini memang menarik. Xiao Yan ternyata memiliki senjata yang terbentuk dari teknologi Styx, tetapi meskipun begitu sayangnya tombak juga terbentuk dari teknologi Styx. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan berteriak kepada Jiang Ya bahwa dirinya benar-benar banyak bacot. Jiang Ya pada saat ini benar-benar kembali diprovokasi oleh Xiao Yan dan berteriak keras ketika dirinya memutar tombaknya. Cahaya perak pada saat ini segera melonjak di badan senjata milik Jiang Ya. Ujung tombak Jiang Ya pada akhirnya membentuk naga perak yang menelan api yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Setelah itu naga ini pun seketika langsung melesat menyerang ke arah Xiao Yan. Pada saat yang bersamaan Thunder Fox dan Nether Dog juga pada saat ini segera melesat menyerang. 9 ekor di belakang Thunder Fox pada saat ini segera dilesatkan dan mengeluarkan suara berderak. Nether Dog juga membuka mulutnya yang berdarah dan api hijau tua pada saat ini segera melesat. Bola api seketika terbentuk dan pada saat ini kedua makhluk itu segera melesatkan serangan. Kekuatan lesatan keduanya pada saat ini benar-benar jauh mendominasi jika dibandingkan dengan serangan dari Jiang Ya. Pada akhirnya kedua serangan kembali bertemu dan banyak ledakan segera terjadi. Kekuatan ganas dari keduanya bertabrakan dan meledak secara terus-menerus. Energi kuat mereka terus-menerus menyapu sekeliling memicu gelombang demi gelombang fluktuasi energi. Serangan dahsyat ini benar-benar membuat semua orang yang berada di sekeliling merasa mati rasa. Setelah sekian lama pada akhirnya kekuatan di antara keduanya berangsur-angsur menghilang. Serangan pertama antara kedua belah pihak pada saat ini dapat dianggap dengan hasil imbang. Menyadari hal tersebut Jiang Ya pun pada saat ini mengerutkan kening. Kekuatan Xiao Yan memang tidak ada apa-apanya di matanya tetapi Thunder Fox dan Nether Dogs yang berada di samping Xiao Dan adalah kendala terbesar. Jika Jiang Ya pada saat ini ingin membunuh Xiao Yan, Jiang Ya harus menghadapi keduanya secara bersamaan. Jiang Ya pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan benar-benar pengecut. Apakah Xiao Yan pada saat ini hanya berani bersembunyi di bawah perlindungan dari dua binatang buas ini? Menanggapi hal tersebut pada saat ini Thunder Fox pun segera berteriak marah ke arah Jiang Ya. Baik Thunder Fox dan Nether Dog pada saat ini benar-benar tidak terima disebut dengan binatang buas. Sementara itu Jiang Ya pada saat ini segera melesat kembali ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini melesat bersamaan dengan Thunder Fox dan Nether Dog. Di tengah-tengah pertempuran ini Xiao Yan berpikir bahwa ini benar-benar sangat rumit. Xiao Yan harus memikirkan cara untuk menghadapi Jiang Ya dan jika tidak maka mereka akan sangat sulit untuk menang. Bersamaan dengan kelompok Xiao Yan yang pada saat ini bertempur tentu saja Ye Feiyu juga pada saat ini membantu. Dirinya membuka payung bunga di tangannya dan payung bunga itu seketika berputar-putar. Gelombang energi yang lembut segera terpancar dari payung tersebut. Energi pun terus-menerus mengalir ke tubuh Xiao Yan. Thunder Fox dan juga Nether Dog. Gelombang energi ini segera meningkatkan kekuatan mereka bertiga dan membuat Xiao Yan seketika terkejut. Xiao Yan tanpa sadar bergumam bahwa efek peningkatan dari kekuatan ini sangat kuat. Pada akhirnya baik Xiao Yan, Thunder Fox dan Nether Dog pada saat ini menjadi semakin bersemangat di dalam pertempuran. Jiang Ya juga sedikit kewalahan dengan bantuan asupan energi yang dilesatkan oleh Ye Feiyu. Pada akhirnya kedua belah pihak bertabrakan sekali lagi dengan serangan sengit dan energi yang kuat serta gelombang kejut yang menyebar. Bentrokan ini pada akhirnya segera membuat kedua belah pihak pada saat ini mundur bersama-sama.
Jiang Ya pun sedikit menyipitkan matanya dan berkata bahwa dirinya tidak akan bermain dengan kelompok Xiao Yan lagi, dirinya akan bertindak serius dan pada saat ini mereka semua benar-benar akan segera mati. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh dan berkata bahwa Xiao Yan benar-benar terkejut. Xiao Yan tidak menyangka bahwa seorang Dousian bintang 5 benar-benar begitu lemah. Kekuatan yang baru saja ditampilkan oleh Jiang Ya ini benar-benar sungguh mengecewakan Xiao Yan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini mata Jiang Ya pun berkilat karena kekerasan, dirinya menatap ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya segera membentuk busur dengan tombak miliknya. Segera setelah itu origin abadi yang melonjak terus mengalir ke dalam senjata perak dari Jiang Ya. Suara raungan naga pada saat ini terus-menerus bergema. Suara yang menyebar ini membuat mata yang tidak terhitung jumlahnya menjadi sangat menegang. Dari kejauhan semua orang dapat merasakan bahwa tombak di tangan Jiang Ya sedang mempersiapkan gerakan yang sangat menakutkan. Pada saat ini Si Yu dan Wang He yang juga bertarung dengan tim Fearless seketika berhenti dan saling memandang. Mereka menyadari bahwa Jiang Ya akan menggunakan teknik 9 naga perak ilahi. Terlebih lagi Jiang Ya pada saat ini benar-benar mengeluarkan semua kemampuannya. Mereka benar-benar tidak menyangka Jiang Ya akan menjadi seperti ini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menetap ke arah Jiang Ya yang diselimuti cahaya perak. Tidak ada ketegangan di mata Xiao Yan tetapi pada saat ini sebuah token segera muncul di tangan Xiao Yan. Di mata Xiao Yan pada saat ini niat membunuh benar-benar melonjak dan Xiao Yan menatap tajam ke arah Jiang Ya. Sakit hati dari Lang Tian benar-benar harus dibalas dan Xiao Yan pada saat ini siap mengeluarkan token yang diberikan oleh Xiao Wu Tian. Xiao Yan benar-benar berniat untuk membunuh Jiang Ya secara langsung dalam satu kali benturan. Xiao Yan pun menarik nafas dalam-dalam dan memejamkan matanya. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa Jiang Ya belum hidup terlalu lama dan Jiang Ya adalah orang yang benar-benar kuat karena telah mencapai bintang 5 Dousian. Tetapi sungguh sangat disayangkan Jiang Ya menyakiti saudara Xiao Yan oleh karena itu keberuntungan dari Jiang Ya telah berakhir. Pada saat ini Xiao Yan terus mengepalkan token di tangannya. Ada energi tidak berwarna dan tidak kasat mata yang pada saat ini mengalir ke tubuh Xiao Yan di sepanjang telapak tangannya. Energi dari token itu perlahan-lahan menyebar sebelum akhirnya Xiao Yan melepaskannya. Xiao Yan pun lanjut membuka matanya dan pada saat ini mata Xiao Yan berubah menjadi sepasang mata hitam dan putih. Satu mata berwarna hitam dan satu mata berwarna putih seperti siang dan malam. Aura yang menakjubkan juga pada saat ini segera meledak dari tubuh Xiao Yan. Xiao pun lanjut bergumam selanjutnya Xiao Yan akan mengambil kembali setiap inci luka yang diciptakan oleh Jiang Ya kepada saudaranya. Sementara itu di sisi lain di dalam kehampaan cahaya perek pada saat ini keluar dari tubuh Jiang Ya. Di atas kepalanya di belakang cahaya berubah menjadi naga besar. Momentum yang menakutkan pada saat ini segera menyebar dan Thunder Fox serta Nether Dog tanpa sadar mundur selangkah. Pada saat ini Jiang Ya jauh lebih kuat daripada sebelumnya dan dalam kondisinya pada saat ini Jiang Ya telah mengerahkan setidaknya 90% kekuatannya. Origin Qi yang melonjak juga pada saat ini benar-benar bisa dirasakan oleh semua orang. Jiang Ya benar-benar dipenuhi dengan energi dan dengan pukulan ini semua orang menyadari sepertinya Xiao Yan akan segera dibunuh. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan ini benar-benar membuat semua orang merasa mati rasa. Pada saat ini hampir 1000 bahtera termasuk juga dengan Suesi di Istana 10.000 Iblis. Wen Qi dan Zeyi di Bahtera Gulan memandang ke arah Xiao Yan dengan ekspresi penuh penghinaan. Seolah-olah di mata mereka Xiao Yan pada saat ini benar-benar ditakdirkan untuk mati. Ada juga beberapa orang kuat di sini tetapi ketika mereka melihat metode yang digunakan oleh Jiang Ya mereka berpikir sepertinya mereka benar-benar tidak akan dapat berhadapan dengan serangan tersebut. Terlebih lagi dengan Xiao Yan yang hanya seorang Dousian bintang 2 dan semua orang menghela nafas merasakan kesedihan untuk Xiao Yan. Pada saat ini semua orang benar-benar menyadari bahwa sepertinya ini adalah akhir bagi sosok Xiao Yan sang pemburu janda Tobrut Tato Kadal Buntung Kayang.